halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitria, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Mari para siswa SMP, kita melanjutkan memprediksi kisi-kisi dan soal ujian sekolah tahun 2021. Untuk kali ini, kita melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin adalah soal nomor 1 sampai dengan nomor 10, sekarang kita masuk ke soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Ya, jangan lupa tetap ini ya, dukung channel saya agar bisa berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Langsung saja kita mulai ya. Soal yang ke-11, yaitu di sini di indikatornya itu disajikan pernyataan kasus pencemaran ya. Peserta didik mampu memecahkan masalah pencemaran air dengan tepat. Berarti clue-nya adalah ini. Pemecahan masalah pencemaran air. Nah, ini ya, pemecahan masalah pencemaran air itu bisa antara lain dengan pembuatan kolam stabilisasi, IPAL, instalasi pengolahan air limbah, pengolahan ekreta ya, ini adalah limbah-limbah rumah tangga. Atau juga membuat pengolahan limbah akhir, instalasi pengolahan limbah akhir pada pabrik-pabrik dan sebagainya. Kemudian ada juga program prokasi, program kali bersih dan sebagainya. Kita menuju ke latihan soalnya. Nih ya, tindakan yang tepat untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan air disebabkan oleh limbah industri adalah, nah kalau seperti ini jawabnya pasti D. Kenapa? Karena yang paling aman ya. Ya, menanam tumbuhan produktif di kawasan industri. Ini kawasan industri ya ada tumbuhan, tapi untuk menanam tumbuhan dalam jumlah banyak kan tidak mungkin. Pembakar limbah padat di bak penampungan ya, limbah tidak harus dibakar. Karena dibakar malah menyebabkan pencemaran yang lain, yaitu pencemaran udara ya. Kemudian mengalirkan limbah ke cair ke sungai. Nah, ini sangat berbahaya, bisa membunuh hewan atau komunitas-komunitas makhluk hidup yang ada di sungai. Yang paling tepat adalah D, mengolah limbah cair hingga aman sebelum dibuang ya. D. Contoh soal yang lain. Berikut ini merupakan ulah manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air. Menanam tumbuhan air dan membuang sabun ke sungai ya. Melakukan terasering, menjaga ekosistem dan biota sungai. Kalau ini sih bagus ya. C. Membuang sampah cair dan sampah padat ke sungai serta menggunakan pestisida secara berlebihan. Nah, ini yang paling berbahaya akibat dari ulah manusia. Berarti jawabannya adalah C. Soal atau kisi-kisi nomor 12, yaitu disajikan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan pemanasan global. Peserta didik mampu menganalisis cara pencegahannya dengan benar ya. Clue-nya adalah cara pencegahan pemanasan global. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah pemanasan global itu antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, menggunakan energi alternatif, misalnya pemanfaatan sinar matahari, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Ini, nah kita masuk ke soalnya. Yang dapat dilakukan oleh siswa dalam upaya pencegahan pemanasan global yaitu, nih ya, hemat dalam memakai kertas, jadi tidak banyak pohon yang ditebang. Ini juga betul, tetapi kita cari yang paling betul. Menghindari penggunaan kantong plastik sehingga menghemat minyak bumi sebagai bahan bakar pembuatan kantong plastik. Betul juga tapi kurang betul. Mengurangi produksi CO2 ke atmosfer dengan cara jalan kaki ke sekolah ya. Ini yang paling betul. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan pemanasan global. Penyebab
pemanasan global yang pertama adalah kandungan CO2 di bumi ya, yang menyebabkan CO2 terperangkap di atmosfer sehingga sinar matahari yang sudah terlanjur masuk ke bumi, sebagian diserap untuk aktivitas di bumi itu akan kembali ke atmosfer. Tetapi kenyataannya tidak bisa karena di atmosfer ada lapisan CO2 sehingga akan kembali ke bumi dan terjadilah efek rumah kaca, dan itu terjadi secara terus-menerus sehingga bumi mengalami pemanasan global atau pemanasan yang terjadi di mana-mana ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang lainnya, perhatikan uraian di bawah ini. Menanam pohon di rumah dan sekolah, hemat dalam memakai kertas, memakai sepeda ke sekolah, memakai motor ke sekolah ya. Uraian di atas yang termasuk upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global ditunjukkan nomor ya. Kira-kira nomor berapa ya? Ya, nomor 1. Ini C ya, 1, 2, 3. Menanam pohon di rumah dan sekolah bagus ya. Mengurangi CO2 sehingga mengurangi pemanasan global. Kemudian hemat memakai kertas juga bagus ya. Tidak banyak menebang pohon karena bahan baku kertas adalah kayu. Kemudian 3, memakai sepeda ke sekolah ya. Sepeda di sini maksudnya adalah sepeda ontel yang tidak memakai bahan bakar fosil sehingga juga mengurangi CO2. Jadi jawabannya C. Soal nomor 13. Disajikan pernyataan tentang bencana. Peserta didik mampu menunjukkan hal yang harus diperhatikan sebelum terjadi bencana. Nah, clue-nya adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum terjadi bencana. Nah, kita itu juga memang harus waspada ya, antisipasi atau tindakan sebelum terjadi bencana. Selain itu juga melakukan tindakan aksi setelah terjadi bencana. Nah, serangkaian tindakan itu kalau di instansi itu contohnya ini, penataan ruang, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pelatihan atau kebencanaan dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan ini ya, pembangunan infrastruktur tahan bencana, misalnya di daerah-daerah gempa itu dengan membangun rumah, yaitu rumah yang tahan gempa. Kalau bencana banjir, sebelum bencana banjir datang, kita harus persiapan, minimal persediaan makanan yang cukup, kemudian rakit atau dayung, jas hujan, dan sebagainya. Soal nomor 14. Disajikan beberapa pernyataan tentang rotasi bumi. Peserta didik mampu menunjukkan akibat dari rotasi bumi dengan benar. Clue-nya adalah akibat rotasi bumi. Nah, akibat rotasi bumi itu antara lain gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Soalnya ya, perhatikan pernyataan berikut. Pergantian musim, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di tempat-tempat yang derajat bujurnya berbeda, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari satu bulan ke bulan berikutnya, pemampatan di kutub dan penggelombungan di khatulistiwa, gerak semu harian bintang, yang merupakan akibat rotasi bumi adalah, nah jawabannya adalah C. Nah, kita bahas akibat rotasi bumi adalah pergantian siang dan malam. Perbedaan, berarti nomor 2 ya. Perbedaan waktu di tempat-tempat yang derajat bujurnya berbeda, nomor 3. Pemampatan di kutub dan penggelombungan di khatulistiwa, nomor 5. Dan gerak semu harian bintang, itu nomor 6. Berarti jawabannya adalah C. 2, 3, 5, dan 6. Soal nomor 15. Disajikan data tentang jarak dan waktu suatu kendaraan. Peserta didik mampu menghitung besarnya kecepatan dengan benar. Nah, clue-nya adalah menghitung kecepatan. Nah, contoh soalnya, sebuah sepeda motor mampu menempuh jarak 160 km dalam waktu 4 jam. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, langsung kita jawab.
jaraknya 160, waktunya 4 jam ya. Bisa juga kalau yang dikehendaki itu per sekon, kita bagi per sekon ya. Rumusnya adalah V sama dengan S per T, jarak per waktu 160 km dibagi 4 jam, yaitu 40 km per jam ya, seperti itu. Contoh soal yang kedua, jarak rumah Rana dengan sekolah adalah 300 meter. Ia mengendarai sepeda ke sekolah. Ia akan tiba dalam waktu 3 menit. Berapa kecepatannya? Sama ya, V sama dengan S per T. Ya, 300 dibagi 3 menit, yaitu berapa? 100 meter per menit. Seperti itu ya. Soal nomor 16. Nih, indikatornya yaitu disajikan pernyataan tentang contoh dari gerak pada tumbuhan. Peserta didik mampu menentukan contoh gerak nasti dengan benar ya. Jadi clue-nya adalah contoh gerak nasti. Nah, padahal gerak nasti itu ada 4 ya. Kita bahas satu persatu. Foto nasti atau cahaya atau sinar, contohnya adalah Mirabilis jalapaya atau bunga pukul 4. Maka akan mekar pada pukul 16 ke atas. Kemudian yang kedua termonasti, yaitu rangsangnya panas atau suhu ya. Contohnya bunga tulip akan membuka jika mengalami kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius. Kemudian niktinasti atau suasana gelap, contohnya menutupnya daun dari famili Leguminosae pada sore hari untuk mengurangi penguapan. Nah, famili Leguminosae itu contohnya ya sengon, petai Cina, turi, janti dan sejenisnya ya, termasuk juga putri malu ya. Kemudian ini yang keempat itu seismonasti, getaran atau sentuhan. Contohnya menutupnya daun putri malu saat terkena getaran atau bila disentuh. Nah, ini tadi adalah macam-macam gerak nasti. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan contoh gerak pada tumbuhan berikut. Pecahnya polong biji kacang-kacangan yang sudah dewasa, ini gerak higroskopis ya. Kemudian tanaman petai Cina menutup daunnya pada sore hari. Nah, ini gerak niktinasti. Arah tumbuh ujung kecambah menuju ke sumber cahaya, berarti fototropisme. 4. Tanaman turi membuka daunnya pada siang hari dan menutup daunnya pada malam hari, ini niktinasti. Perubahan yang disebabkan karena rangsangan suasana gelap atau niktinasti yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Nah, yaitu nomor 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah D ya. Kita menuju ke contoh soal yang lainnya ya. Ada data. Gerak akar mendekati air itu namanya hidrotropisme. Gerak membuka dan menutupnya mahkota bunga pukul 4 itu fotonasti. Gerak melilitnya surut pada tanaman mentimun itu tikmotropisme. Gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh itu seismonasti. Dari data di atas yang merupakan gerak fotonasti dan seismonasti adalah fotonasti adalah tadi ya, gerak pada bunga pukul 4 dan seismonasti adalah gerak pada putri malu. Berarti jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 4. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Disajikan gambar perpindahan benda. Peserta didik mampu menghitung besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut dengan benar. Punya adalah menghitung usaha ya, F ya. Nah, contohnya ini adalah perhatikan gambar ya. Ini jaraknya kebetulan 20 ya. Kemudian ini arahnya kan berlawanan ya, ini ya. Antara ini yang tadinya di sini, kemudian satunya adalah positif, yang satunya negatif, sehingga usahanya itu bisa dihitung F1 dan F2-nya. Untuk F1-nya kan kita ketahui ya arah positif dikurangi arah ini negatif, 30 dikurangi 20 nanti akan ketemu 10, sedangkan jaraknya adalah 2, F2-nya sebesar 20, sehingga itu tadi 30 dikurangi 10 kali 20, ya udah berarti jawabannya adalah B ya. Kalau dihitung adalah 10 kali 20
ketemunya adalah 200 ya, 200. Tapi kan ini yang diminta adalah cuma itu menunjukkan saja. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 18. Disajikan gambar tuas. Peserta didik mampu menghitung besar keuntungan mekanis tuas dengan benar. Nah, clue-nya adalah menghitung keuntungan mekanis tuas. Contoh soalnya adalah ini. Nah, ini materinya dulu. Rumus keuntungan mekanis tuas itu adalah ini ya, kuasa per beban ya, atau lengan kuasa per lengan beban. Ya, beban atau F itu gaya ya. Kemudian ini dianggap 10 Newton ya. Langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Andi memiliki 2 orang adik. Dia akan mengajak adiknya main jungkat-jungkit ya. Diketahui massa Andi 40, sedangkan massa adiknya 20. Jika jarak antara titik beban dengan itu adalah 800 cm, berapa keuntungan mekanis? Langsung saja kita jawab ya. Nah, ini ya kita masukkan ke dalam rumus ya. Sebelumnya yang senti ini kita jadikan menjadi meter karena memang satuannya sistem internasional meter ya. Kemudian ini ya, ini kan sama saja, ini W per F ya, sama dengan lengan kuasa per lengan beban, dan kita mendapatkan persamaan 400 per 200 sama dengan lengan kuasa per 8, sehingga ini dicorek-corek ketemu 4 per 2 sama dengan lengan kuasa per 8, dan ini bisa disederhanakan menjadi 2 per 1 sama dengan lengan kuasa per 8, sehingga ini dipeng balik ya, 2 kali 8 sama dengan lengan kuasa, sehingga lengan kuasanya 2 kali 8 kan 16 ya. Bisa dihasilkan lengan kuasanya adalah 16. Jadi keuntungan mekaniknya adalah, kita masukkan ke dalam rumusnya, W per F ya, 400 dibagi 200 sama dengan 16 per 2. 400 dibagi 200 corek-corek ketemukan 2 ya. 16 dibagi 8 juga 2, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Contoh soal lagi ya. Sebuah tongkat digunakan untuk mengangkat batu dengan massa 50 kg. Berapakah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanis dari tuas tersebut jika diketahui G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Langsung saja, W-nya beratnya kan dimasukkan 500 kali 10, 500 Newton ya. Kemudian L2 0,5 ya ini. Kemudian L1 nya 2,5. Ditanyakan F dan keuntungan mekanik. Jawab W kali L2 sama dengan F kali L1. Masukkan ke dalamnya. F sama dengan 0,5 per 2 M, 5 kali 500, temu 100 Newton, sehingga keuntungan mekanisnya adalah L1 per L2 sama dengan 2,5 dibagi 0,5 sama dengan 5 kali. Jadi tenaga yang dibutuhkan adalah 1/5 dari berat bendanya. Soal nomor 19. Disajikan gambar daun. Peserta didik mampu menunjukkan bagian daun yang berfungsi pada proses fotosintesis dan hasilnya pada reaksi terang. Nah, bagian daun yang ini clue-nya ya. Bagian daun tempat terjadinya fotosintesis dan hasil reaksi terang. Bagian daun untuk proses fotosintesis itu kan jelas palisade ya, jaringan palisade atau jaringan tiang atau jaringan pagar. Nah, lebih jelasnya ini ada soalnya. Tetapi sebelumnya ini tadi ada hasil dari reaksi terang itu oksigen dan energi ya. Nih, di sini fungsi bagian X, ini kan jaringan palisade atau jaringan tiang ya, adalah tempat untuk proses fotosintesis. Berarti jawabnya adalah C ya. Kemudian ini kita masuk ke soal nomor 20 ya.
Disajikan narasi tentang seseorang yang mengonsumsi zat makanan tertentu. Peserta didik mampu mengaplikasikan proses pencernaan makanan dari zat makanan tersebut ya. Jadi clue-nya adalah proses pencernaan zat makanan. Nah, contoh soal. Data beberapa macam makanan: nasi, tempe goreng, air, kentang goreng, roti. Makanan yang dapat dicerna oleh enzim ptyalin adalah, ingat, enzim ptyalin adalah enzim yang ada di mulut, yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, yang mengandung karbohidrat tentunya ya, yang bisa dicerna. Yang karbohidrat kan jelas nasi, kemudian kentang goreng, dan roti. Berarti jawabannya adalah, nah, betul, jawabannya adalah B ya, 1, 4, dan 5. Ada soal lagi. Proses pencernaan yang dibantu oleh enzim ptyalin di dalam rongga mulut adalah mengubah, di dalam mulut tadi kan sudah karbohidrat menjadi glukosa atau menjadi senyawa disakarida ya. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah A, amilu menjadi maltosa. Ternyata pembahasan untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 20 sudah selesai. Nanti di next video akan kita bahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses ya buat kalian para siswa SMP kelas 9. Terima kasih.